Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk. Kita akan bicara tentang politik ya, kesiapan partai-partai politik menjelang pilkada serentak. Dan kali ini atau wawancara ini saya akan mewawancarai Dr. Insinyur Imade Daowijana MM. Beliau adalah Sekretaris DPD Golkar Bali. Menarik tentu ketika kita bicara politik, ketika kita bicara konteks Bali, karena selama ini mungkin kekuatan salah satu partai dianggap dominan, dan mungkin ini muncul sebagai penantang kekuatan politik dominan di Bali ini, salah satunya adalah Golkar. Kita langsung sapa Pak Imade Daowijana. Om Swastiastu Pak Imade. Om Swastiastu. Kita sehat ya? Astungkara sehat. Ya. Dan suasana politik yang juga seakan mulai menghangat ini juga sepertinya membangkitkan semangat juga. Tetap membangkitkan semangat, walaupun tentu kita tetap dalam program kegiatan partai dengan protokol kesehatan. Jadi COVID ini tidak menghalangi kita melakukan berbagai aktivitas, utamanya dalam rangka menjalankan roda organisasi. Termasuk mungkin termasuk dalam agenda politik pilkada 2020. Jadi kalau tidak salah kemarin terakhir kita dengar Golkar berkoalisi ya dengan salah satu partai, dengan Nasdem. Nah, bisa diceritakan nih koalisinya dalam bentuk apa sih? Apakah hanya berlaku untuk di satu kabupaten saja atau ini untuk seluruh pilkada serentak yang di Bali yang tahun 2020 ini akan dilaksanakan? Baik, jadi pertama saya sampaikan jadi Astungkara, jadi bahwa kita Partai Golkar telah mampu membangun koalisi dengan partai-partai di Bali, khususnya yang non PDI, dalam rangka untuk menghadapi pilkada serentak 2020 ini. Jadi partai-partai yang telah bergabung itu kita sudah intens berkomunikasi, setidaknya dengan Nasdem kita sudah ada penandatanganan, dan nanti akan dilanjutkan dengan partai-partai lain. Jadi dengan demikian bahwa di 6 pilkada kabupaten kota ini sudah dipastikan sudah semua bisa mengusung calon. Jadi kita sudah bisa mengusung calon, sehingga dengan demikian dipastikan bahwa pilkada yang kemarin teropinikan bahwa kurang menarik karena kandidat ada satu calon itu akan saya kira sudah mulai terbantahkan. Terutama misalnya kita sudah bisa klasterkan bahwa untuk pilkada Karangsem dan Bangli kita di sana calon yang siap tarung dengan peluang yang cukup kita yakin mampu memenangkan pertarungan di situ. Kemudian ada beberapa kabupaten yang sebenarnya kita sudah cukup mantap juga, jadi Jembrana mantap gitu loh. Jadi kemudian Tabanan juga sudah mantap karena koalisi sudah ada, calon sudah ada. Tinggal itu nanti kita menunggu survei sesuai mekanisme dan rekomendasi dari induk partai. Sehingga demikian itu dipastikan sudah akan ada calon yang akan bertarung. Kemudian ada juga klaster yang kita sebut kejutan gitu. Jadi Bandung dan Denpasar. Jadi tokoh-tokoh yang mungkin sebelumnya mungkin belum terlalu tertarik gitu, karena mungkin dipastikan siapa yang akan mengusung gitu. Dan sekarang dengan ada wadahnya, saya kira mungkin mulai ada perubahan. Berarti apakah koalisi Golkar dan Nasdem ini tidak hanya antara dua partai, tapi terbuka masih dengan partai lain yang ingin bergabung gitu ya? Bahkan yang sudah berkomunikasi dengan dan rutin kita berkomunikasi itu kan selain Nasdem itu ada Partai Demokrat. Ada Hanura, Gerindra itu bervariasi, ada yang kalau di Bangli Karangsem dia sudah usung sama kita, Jembrana sama kita, mungkin daerah lain mungkin fleksibel dia. Kemudian PSI juga bergabung dengan kita, berkomunikasi. Juga ada bahkan kemarin pertemuan di sini juga saya lihat dari tim LO masing-masing partai itu ada dari partai PKB, kemudian partai-partai lain sudah banyak yang siap untuk bergabung. Mudah-mudahan lah, cuma nanti bagaimana detailnya itu kan nanti kita tunggu sampai yang jelas penantangan di tingkat provinsi sudah dilakukan dengan Nasdem. Apakah ini akan berarti koalisi Golkar dan kawan-kawan ini siap untuk mengeroyok PDIP? Kita hilangkan kesan mengeroyok. Kita hilangkan kesan mengeroyok. Gini, kita ingin sebenarnya sekarang pilkadanya karena kita ingin memenangkan rakyat. Pasti. Jadi setidaknya kita ingin pertama adalah membuat keseimbangan. Keseimbangan bahwa di Bali itu tidak mesti yang dominan itu semuanya seperti itu. Kita coba bangun keseimbangan. Yang kedua kita bangun perubahan. Jika masyarakat merasakan misalnya di suatu daerah tertentu itu selama ini itu begitu saja, tidak ada kemajuan, stagnan gitu. Sekarang dengan kita ada wadah, kita ada figur yang terbaik yang diekspektasi oleh publik,
kita tawarkan perubahan. Nah, sekarang itu kita. Nah, jadi kita ingin sebenarnya bagaimana rakyat kita berikanlah rakyat itu betul-betul mereka menjadi pemenang penentunya yang kayak gitu. Itu intinya. Ya. Dan ini juga merupakan kabar yang cukup baik ya bagi demokrasi di Bali terutama ya. Karena selama ini terpola bahwa seolah-olah kan hanya ada satu kekuatan dan munculnya koalisi ini akan tapi ada punya strategi-strategi khusus yang sudah dipersiapkan, misalnya dengan melakukan pemilihan calon yang betul-betul nanti bisa katakanlah bertarung secara head to head dengan kekuatan partai terbesar di Bali. Ya, kalau sesuai dengan apa yang kita sudah bangun koalisi ini, ya koalisi ini yang bahwa kita sudah berbanyak antar 5 bahkan mungkin lebih bukan menuju 8 partai itu, saya kira mungkin karena kecuali ada calon perseorangan, kalau calon perseorangan tidak ada, karena pilkada ini kan 9 Desember, kita yakin itu akan terjadi head to head. Nah, dengan head artinya bahwa ini koalisi Golkar ini siap untuk head to head ya, dengan kalau head to head, saya yakin itu adalah apalagi kita melawan misalnya yang petahana itu, saya kira lebih mudah. Nah, jadi peluang untuk adanya perubahan, peluang untuk kita bisa membuat keseimbangan itu saya kira cukup terbuka itu. Ya. Apakah Golkar sudah melakukan semacam pemetaan tidak? Kira-kira ada tidak yang dibaca oleh koalisi Golkar sendiri, ada keinginan perubahan dari masyarakat untuk misalnya memilih kekuatan pemimpin yang berbeda dibandingkan yang selama ini sudah dibagi gitu ya. Ya, ternyata memang sesuatu yang tidak kita perkirakan ya. Dan ini bukan COVID ini kan bukan satu keinginan kita bersama, tapi COVID ternyata memberikan satu pelajaran bahwa ternyata di sini adalah ujian bagi para pemimpin. Nah, oleh karena itu di situ akan muncul satu ekspektasi publik ketika sekarang pilkada ini akan dijadikan satu parameter sebenarnya pemimpin seperti apa, figur yang seperti apa dibutuhkan ke depan. Momentum ini sangat, menurut saya itu sangat. Ya, artinya dari momentum ini bisa dilihat ya. Sangat memberikan satu ekspektasi. Dan mereka juga sudah memberikan penilaian kepada pemimpin. Ada yang misalnya rakyat dengan momentum ini ada ingin ada perubahan, kemudian ada yang juga melihat figur ini yang sebenarnya layak. Ketika figur ini misalnya dicalonkan oleh partai koalisi ini, mereka akan memberikan satu dukungan seperti itu. Dan itu kita buatkan dalam satu mekanisme yang kita sebut dengan kita miliki jukla. Nanti survei itu menentukan. Sehingga ada survei juga ada survei nanti. Jadi survei itulah yang sebenarnya memberikan satu parameter. Sebenarnya figur siapa, figur seperti apa, atau karakteristik apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat berkait dengan pilkada 2020. Nah, itu akan nah, kita tunggu itu. Mungkin sekitar bulan Agustus survei itu akan sudah keluar. Kita nanti akan sesuai dengan keputusan DPP. Itu kita akan sosialisasi. Pak Wadi, apakah ini juga berarti nanti yang menjadi calon bupati atau calon wali kota nanti harus dari Golkar atau terbuka dari calon yang di luar partai Golkar, partai lain, atau dari masyarakat yang non partai tapi yang punya dikarenakan? Kita partai terbuka, kita sudah bilang kita adalah ingin memberikan ruang seluas-luas pada masyarakat, pada publik, ya. Sehingga tidak harus kaku calon itu dari partai Golkar atau dari bahkan figur siapapun yang terjaring yang layak memang kemudian diekspektasi memiliki elektabilitas tinggi, berkat mampu menangkan calon ini, kita terbuka ya. Siapapun silakan tokoh-tokoh masyarakat yang merasa memiliki satu semangat ingin memajukan suatu daerah tertentu ke kita, dan jadi lebih melihat figurnya nanti ya. Dan figurnya. Dan kita pastikan itu adalah kita tanpa mahar. Jadi tanpa mahar bisa nanti diikuti kita persilakan untuk mengikuti. Artinya para calon tidak perlu. Mereka tinggal bekerja untuk kepentingan pemenangan mereka. Ya, jadi fokus untuk kampanye pemenangan dan sebagainya. Untuk partai tidak ada. Kita sudah putuskan tidak ada. Dan itu nanti kita persilakan untuk memelototi, mengamati apa betul itu DPD 1 mengeluarkan kebijakan itu sampai kewenangan kita ke bawah untuk itu. Jadi tidak ada mahar. Jadi siapa calon yang akan dipilih nanti betul calon yang memang betul punya komitmen, punya kemampuan daya saing gitu ya, untuk membuat. Kita clear di situ. Jadi tidak mesti harus dari Golkar, misalnya bupatinya. Mana yang terbaik simulasi hasil survei kemudian diterima oleh partai koalisi, tentu perdebatan kita secara baik lah kan gitu. Seberapa yakin ini Pak Wadi, Golkar bisa koalisi Golkar ini bisa? Kita yakin karena pertama kan akan menang di semua di 6 kabupaten kota ini. Nah, artinya kan gini,
kalau soal menang itu kan nanti kita percaya kepada masyarakat. Iya. Tapi setidaknya Saya punya keyakinan gitu ya. ya, tapi setidaknya kita kalau tidak yakin gimana kita harus kita memiliki beberapa peluang di berbagai daerah, kita tidak sebutkan nanti. Kita pasti bisa itu memenangkan gitu. Seperti tujuan kita tadi. Jadi kita tawarkan perubahan, kita tawarkan keseimbangan gitu. Nah, itulah dua itu, sehingga dengan demikian sakra itu kan bisa diimplementasikan karena rakyat kan kita tahu seperti apa mereka inginkan, itu kita merespon itu sebenarnya. Okay. Jadi ada melihat semacam keinginan juga ada perubahan-perubahan dari masyarakat gitu. Jadi ini yang ditangkap ya, peluang itu yang kita respon. Dan tapi juga bagaimana menghidupkan demokrasi gitu ya Pak Made. Kalau karena calon tunggal itu kan. Iya, paling tidak kan tugas partai kan memang itu. Bagaimana kita memberikan partisipasi di dalam kehidupan demokrasi ini. Ya. Jadi tapi lawan petahana loh Pak Made ini. Iya. Masalah ya. Iya, artinya kan tidak ada masalah bagi kita. Jadi kan rakyat sudah kita bilang, kita sekarang menjawab apa yang menjadi ekspresi rakyat. Seperti itu. Jadi kalau rakyat memang menginginkan perubahan, kita tawarkan figur yang mampu melakukan perubahan. Apa figur melakukan perubahannya? Surveinya, lewat dari surveinya, kemudian tokohannya, kemudian elektabilitasnya. Nah, sekarang itulah yang sebenarnya respon kita. Ya, karena kan kalau melawan petahana kan agak susah katanya. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan modal masih sekarang, katakanlah menggunakan anggaran untuk kepentingan COVID, ini juga bagian dari mereka untuk memberikan bantuan. Nah, itu apakah sudah diantisipasi oleh Golkar? Mungkin kalau tidak ada COVID, persepsi itu mungkin. Ya. Tapi sekarang ada COVID, di sinilah kalian uji sebenarnya. Nah, di situ ujiannya kan gitu. Ya. Jadi dilihat komitmen bagaimana pemimpin itu sekarang, justru di sinilah kesempatan kita merespon. Jadi kita paling tidak juga merespon opini-opini publik, keinginan publik dan sebagainya. Atas dasar itulah kita memastikan dalam rangka mengusung ini kita bekerja dengan partai-partai lain yang mereka juga pasti merespon dengan publik, sehingga kita tawarkan figur yang terbaik dalam rangka muaranya itu bukan untuk kepentingan partai politik, muaranya adalah untuk kepentingan daerah itu sendiri. Mereka punya komitmen untuk membangun daerahnya untuk kemajuan kita bersama. Apakah ada deal-deal politik dengan partai koalisi bagi-bagi kekuasaan? Kita tidak berpikir seperti itu ya. Jadi intinya kita ingin demokrasi berjalan, kemudian kita inginkan apa yang memang menjadi harapan rakyat. Seperti saya bilang tadi, perubahan kita bangun untuk kemajuan kita bersama lah. Intinya kan gitu. Ini bulan apa ya? Bulan Agustus ya nanti akan? Bulan Agustus itu sudah, kalau lihat data KPU itu sekitar 20 berapa itu sudah mulai pendaftaran. Kemudian penetapan itu kalau salah tanggal 3 September. Nah, jadi sekarang ini adalah memang dan koalisi sekarang sedang menjaring calon-calon itu. Sedang menjaring itu, dan kita sedang berproses menuju mekanisme yang kita miliki di masing-masing partai. Jadi baik, Komadi, sebagai closing statement di Bali Post Talk ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada penyelenggara pemilu, kepada masyarakat, kira-kira dari Golkar sendiri harapannya apa terhadap pilkada serentak? Ya, mudah-mudahan pilkada ini benar-benar kita mampu melaksanakan pilkada ini, jadi rakyat benar-benar terbayarkan, bukan mereka harus terintervensi terhadap pilihan. Kemudian sosialisasi oleh penyelenggara itu kita harapkan secara merata sangat baik, dan kita berharap juga rakyat bisa menggunakan hak pilihnya berdasarkan rasionalitas yang ada, bukan berdasarkan patron klien. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Made. Saya kira ini bagian dari demokrasi, dan mungkin media juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di partai politik, bahwa tidak boleh ada kekuatan tunggal ya dalam sistem demokrasi, harus ada yang menantang gitu ya. Tapi tetap pada masyarakat bagaimana menentukan, dan ini juga adalah kedewasaan. Saya kira partai politik sudah mulai dewasa, kemudian masyarakat juga harus mulai dewasa bagaimana menentukan pilihan secara rasional. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik, dan itu kembali kepada masyarakat. Kita akan sangat bersemangat ini walaupun dalam suasana COVID, Pak Made, menyambut pesta demokrasi yang nanti akan jatuh pada 9 Desember 2020 kalau tidak ada alar merintang gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini menyemangati kita di demokrasi kita, dan demikian Bali Post Talk. Selalu akan saya tutup, semoga badai ini segera, COVID segera berlalu, kehidupan politik bisa kembali normal, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Sampai.